Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, pada hari ini kita membahas tema 5, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Kalian perhatikan ya. Pembelajaran 5, muatan IPA, hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Simbiosis ada 3 macam, yaitu yang pertama, simbiosis mutualisme. Hubungan antara dua makhluk hidup yang bersifat saling menguntungkan. Contohnya, hubungan kerbau dengan burung jalak. Hubungan antara kerbau dengan burung jalak disebut simbiosis mutualisme karena burung jalak memakan kutu yang ada di tubuh kerbau sehingga kerbau diuntungkan karena terhindar dari gatal. Sedangkan burung jalak mendapat keuntungan yaitu berupa kutu ya. Selanjutnya hubungan bunga dan lebah. Simbiosis mutualisme yang terjadi antara bunga dan lebah adalah lebah membantu penyerbukan bunga, sedangkan bunga memberikan nektar yang dibutuhkan oleh lebah. Jadi keduanya sama-sama diuntungkan. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak tetapi tidak merugikan pihak lain. Contohnya, ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora dia beruntung karena mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak merasa dirugikan. Selanjutnya, ikan gobi dengan bulu babi. Ikan gobi beruntung karena mendapatkan tempat tinggal ya, sedangkan bulu babi tidak merasa dirugikan oleh ikan gobi. Kemudian tumbuhan paku dengan inangnya. Tumbuhan paku beruntung karena dia bisa menempel dan bisa mendapatkan sinar matahari. Sedangkan inangnya atau tumbuhan yang ditempatinya ini tidak merasa dirugikan. Nah, yang ketiga, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang mengakibatkan makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan dan yang lainnya mengalami kerugian. Contohnya, hubungan manusia dengan nyamuk. Nyamuk merasa diuntungkan karena dia mendapatkan makanan berupa darah dari manusia. Sedangkan manusia dirugikan ya, karena dia bisa terkena penyakit ya akibat dari gigitan nyamuk. Selanjutnya, yang kedua adalah contohnya hubungan benalu dengan inangnya. Benalu mendapat untung karena mendapatkan makanan dari tumbuhan yang ditempatinya. Sedangkan tumbuhan yang ditempatinya atau yang disebut inangnya, dia merasa dirugikan karena makanannya diambil oleh benalu. Selanjutnya, hubungan tali putri dengan inangnya. Tali putri dia beruntung karena dia bisa menempel pada tumbuhan inangnya atau tumbuhan yang ditempatinya dan dia bisa mengambil makanan dari tumbuhan itu. Sedangkan tumbuhan yang ditempatinya atau inangnya itu dirugikan karena makanannya diambil oleh tali putri ya. Selanjutnya, pembelajaran 5, muatan SBDP KD 3.3. Properti tari dan pola lantai dalam tari bertema. Tari Turuk Lagai berasal dari suku Mentawai yang tinggal di Pulau Nias, Sumatera Barat. Tarian ini menirukan gerak hewan-hewan di alam sekitar masyarakat suku Mentawai. Properti yang digunakan adalah manik-manik, dedaunan, dan bulu unggas. Selanjutnya, tari merak dari Jawa Barat menirukan gerakan burung merak. Propertinya yang digunakan adalah selendang dengan warna dan motif yang menyerupai burung merak. Kemudian pola lantai. Pola lantai sangat berperan penting untuk membantu para penari menampilkan gerakan yang kompak. Kalian amati gambar beberapa jenis pola lantai ya.
Yang pertama ada garis horizontal, ada garis vertikal ya. Kemudian ada garis miring atau diagonal dan yang terakhir garis lengkung ya. Kalian perhatikan di sini beberapa tarian yang menggunakan pola lantai. Tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan menggunakan pola lantai melengkung ke depan. Selanjutnya tari piring dari Sumatera Barat, pola lantainya segi 4. Tari saman dari Aceh, pola lantainya garis horizontal. Tari sekapur sirih dari Bengkulu, pola lantainya garis lengkung ke depan. Pembelajaran ke-6, muatan PPKN KD 3.4. Semangat kekeluargaan dan gotong royong. Semangat kekeluargaan adalah sikap memperlakukan orang lain seperti halnya keluarga. Gotong royong dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan. Manfaat semangat kekeluargaan yang pertama, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mencegah perpecahan. Yang ketiga, menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama. Selanjutnya, pembelajaran ke-6 muatan SBDP KD 3.3. Pementasan tari dengan iringan musik. Iringan musik dalam tari dibedakan menjadi 2, yaitu iringan musik yang berasal dari manusia, contohnya tepukan tangan, hentakan kaki atau nyanyian. Kemudian iringan musik dari alat musik, contohnya gamelan, rebana, gendang, gambang kromong, dan alat musik band. Kalian perhatikan gambar alat-alat musiknya ya. Nah, tugasnya yang pertama, IPA melengkapi tabel 2.5 pasangan hewan dan simbiosis yang terjadi. Ada pada buku paket tema 5 halaman 105. Kalian langsung kerjakan di buku paket ya. Yang kedua, PPKN melengkapi tabel 2.6 contoh semangat gotong royong di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Ada pada buku paket halaman 109. Langsung dikerjakan di buku paket ya. Yang ketiga, kirimkan foto dan screenshot kalian saat menyaksikan video pembelajaran. Nah, pembelajaran pada hari ini alhamdulillah sudah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan hari ini kalian bisa paham ya. Demikian pembelajaran dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.